Bapak Ibu sekalian, untuk sambutan dari keluarga langsung saja katanya saya ya. Berarti saya langsung saja. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi shalom. Selamat pagi menjelang siang. Yang kami kasihi yaitu pelayan firman Pendeta Helmi, rekan sekerja saya, majelis jemaat yang kami hormati, majelis jemaat GPIB Hosiana Berau, yang kami sayangi hormati majelis jemaat GPIB Solafide Muara Badak, ada di tengah-tengah kita salah satu majelis jemaat GPIB Immanuel Samarinda. Terima kasih pelayanannya, karena selama Oma di Samarinda, ketika Oma juga menghembuskan napas terakhir, seluruh pelayanan diambil alih total oleh GPIB Immanuel Samarinda selama di kota Samarinda, bahkan sampai dipinjamkan ambulan oleh GPIB Immanuel Samarinda untuk mengantarkan ke GPIB Solafide Muara Badak. Dan kemudian majelis jemaat GPIB Efata Tenggarong, tempat saya melayani dulu, majelis jemaat GPIB Hosana Lua Ulu, dan juga BP Mupel Kaltim 2, seluruh rekan-rekan pendeta yang ada di Mupel Kaltim 2 yang juga mensupport kami, yang juga yang kami hormati, juga IKAT Kabupaten Berau yang kami hormati, juga seluruh kerukunan-kerukunan yang ada di kota Kabupaten Berau yang tak terpisahkan semuanya. Kami tidak dapat mengucapkan satu demi satu. Dan kemudian seluruh handai taulan, perusahaan-perusahaan, bahkan juga masyarakat sekitar, bahkan juga undangan-undangan yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, bahkan kita sekalian, saudara lepas saudara yang boleh ada pada saat ini, yang sudah boleh berkumpul bersama dengan kami saat ini. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, dalam sambutan keluarga, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa Oma menghembuskan napas terakhir itu jam 8:55. Jam 8:55 pada hari Sabtu. Jadi Sabtu jam 8:55 malam hari di Rumah Sakit AWS, Oma menghembuskan napas terakhir, dan bersyukur semua keluarga yang ada di Samarinda juga boleh mendampingi kami. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, memang ketika kami mengurus, memperhatikan Oma selama hidup, ada satu kegelisahan Oma yang mungkin saya perlu sampaikan kepada kita, bahwa memang Oma ketika mendengar berita bahwa penyakit yang diderita ini sepertinya sudah terlalu banyak yang dipikirkan. Jadi itu membawa beban tersendiri. Tapi kami anak-anak tetap mensupport. Ya, kami berjuang mau mengikuti berbagai macam saran. Ayo bawa ke Makassar, kami berjuang bawa ke sana, cari dokter yang terbaik, keluarga ada mendampingi. Tapi Oma sudah mengatakan hal yang lain, saya ingin pulang dulu, ya kita pulangkan. Kemudian Oma minta dicarikan obat herbal, ya kita carikan. Dan kemudian akhirnya Oma tidak kuat lagi, kami harus bawa ke Rumah Sakit Abdul Rifai, dan Rumah Sakit Abdul Rifai harus rujuk ke AWS. Kami juga berjuang bawa Oma ke pesawat, walaupun dalam segala konsekuensi dan resiko. Tapi kami harus menepis segala kekhawatiran itu, berjuang lebih dulu walaupun kita tidak tahu hasilnya. Jadi kami berjuang bawa ke Samarinda, dapat
rumah sakit AWS, rujukan, kamar dapat, semuanya mendapatkan tindakan dari dokter. Tapi memang Oma masuk hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Oma mengakhiri pertandingannya karena dokter mengatakan bahwa kita coba saja Pak Pendeta, karena ada salah satu dokter juga yang kami kenal di sana, dicoba saja Pak Pendeta. Soal bagaimana hasilnya itu Tuhan yang mengatur. Jadi kita coba sampai sejauh mana maksimal, ya itulah yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, Oma ketika menghembuskan napas terakhir, ternyata puji Tuhan, apa yang terjadi bahwa semuanya berjalan dengan baik-baik atau lurus-lurus saja, tidak ada gangguan. Karena kami tidak terlalu dibebankan, karena ada banyak keluarga yang datang, terutama gereja-gereja, ya. Bahkan GPIB Solafide Muara Badak, tempat saya melayani sebagai ketua majelis jemaat, meminta untuk disemayamkan satu malam di Muara Badak. Muara Badak itu ada 1 jam dari Samarinda, kecamatan Muara Badak, tempat saya melayani, dan disemayamkan di sana 1 malam di pastori, dan majelis jemaat memberikan penghormatan terakhir. Karena Desember lalu saya perkenalkan Oma ini di tengah jemaat, dan sambutan respon jemaat mengatakan kayaknya bukan PKLU deh itu Oma, kayak masih PKP. Tapi saya bilang Oma itu PKLU sudah. Tapi kalau mau dibilang PKP juga tidak apa-apa, ya. Tapi memang masih segar, ya. Tapi warga jemaat saya tidak percaya kalau ternyata Oma itu sakit. Jemaat di sana itu mengira bahwa Oma itu segar bugar. Jadi ketika Oma itu dipanggil, semuanya itu tidak percaya dan mengambil alih semua kedukaan ini, dan mereka memberikan apa yang mereka bisa berikan. Bahkan juga sampai perjalanan ke Berau, nah, semuanya dilancarkan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk semua dukungan, perhatian, campur tangan, masukan, dan juga pertimbangan dari keluarga besar. Satu demi satu, maaf kami tidak bisa mengatakan satu demi satu, ya. Terlalu besar jumlahnya keluarga Oma yang mengasihi Oma. Jadi kami hanya mengatakan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami tidak bisa balas. Hanya Tuhanlah pemilik kehidupan ini yang membalas Bapak Ibu. Dan kemudian yang kedua, kami juga memohon maaf kalau dalam semasa perjalanan hidup pendeta tidak boleh nangis, ya? Boleh, ya? Iya, karena ini ibu saya, ya. Iya, jadi susah, ya. Iya, makasih. Jadi kami memohon maaf kalau dalam atau selama masih hidup Oma pernah melukai hati Bapak Ibu. Baik secara sengaja atau tidak sengaja, ya. Kami mohon dimaafkan, dan biarlah ketulusan Bapak Ibu untuk mengasihi dan memaafkan menjadi sukacita bagi kami anak-anak yang akan meneruskan kehidupan. Karena kami sudah tidak ada orang tua, hanya Tuhanlah yang akan menjadi Bapa mengasuh kami. Jadi kami mohon maaf sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu.
kalau dalam perjalanan kehidupan yang lalu-lalu ada selisih paham, ada silang pendapat, atau ada teguran yang keras, ada cerita yang tidak enak, kami mohon maaf. Biarlah Bapak Ibu datang pada saat ini tidak lagi melihat bagian-bagian yang seperti itu, tapi biarlah semuanya melihat Oma dalam kerelaan untuk kembali menerima kami semua dalam segala apa yang telah terjadi, biarlah yang terjadi, dan itu menjadi bagian masa lalu ya Bapak Ibu. Dan kami mohon maaf sebesar-besarnya dari hati yang penuh ketulusan ini. Mohon maaf selama Oma masih hidup berkarya ada pihak-pihak yang merasa tersakiti, jatuh, dan lain sebagainya. Akhir kata Bapak Ibu sekalian, Oma mengatakan selama masih hidup, ketika saya menjadi seorang pendeta, Oma mengatakan bahwa kita semua akan kembali ke sana. Betul. Tetapi Oma mengatakan mari kita siapkan hidup yang jauh lebih baik lagi untuk menuju ke sana. Dan sebagai seorang pendeta ya saya aminkan, betul, memang kita akan menuju ke sana. Tetapi hidup yang jauh lebih baik yang Tuhan juga mau dalam perjalanan menuju ke sana. Jadi biarlah perjalanan Oma menjadi inspirasi, menjadi teladan bagi kita, menjadi sumber rujukan, nasihat, dan kedepannya kenanglah Oma kami dalam cerita yang indah Bapak Ibu. Dan ingatlah Oma kami dalam cerita-cerita yang manis, supaya kami juga sebagai anak-anak, orang tua punya keterbatasan, tapi kami sebagai anak tetap bangga. Bagaimanapun Oma kami, ibu kami ini, kami tetap bangga punya ibu seperti Oma, karena itu kan anugerah Tuhan. Akhir kata, biarlah apa yang kita sudah boleh dengar, rasakan, terjadi pada hari ini menjadi sukacita bagi kami dan mendorong kami juga untuk tidak larut terus dalam kesedihan, karena kedepannya masih ada tanggung jawab iman yang harus kami kerjakan. Semoga Bapak Ibu dukung kami selalu, semoga Bapak Ibu tetap mensupport kami, dan kami semua mengucapkan anak kandung, saudara-saudara dari Oma, keluarga, mengucapkan selamat jalan Mama. Selamat jalan Oma. Selamat jalan sahabat pelayanan saya, karena saya sebagai pendeta saya bilang rekan sepelayanan juga. Selamat jalan nenek kekasih, Oma kekasih, sahabat pelayanan. Tenanglah engkau dalam cahaya abadi Tuhan di surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom dan terima kasih. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah akan kita segera mulai. Ibadah pengelepasan dan pemakaman ini akan dipimpin oleh Pendeta Elmi Rikumahu Tumondo. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Kita menghadap Tuhan Allah dan memuliakannya dalam Tuhan Yesus Kristus, karena perbuatannya yang ajaib, yang dalam kasihnya telah memanggil pulang ke dalam kemuliaan surgawi saudara kita almarhum Ibu Dorce Taruk Limbo. Kidung Jemaat 144B.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita dari kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu." Dan menyertaimu juga. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga besar kami, dan silakan. Saudara-saudara, agak cepat sedikit. Ayo.
kita sama-sama ya Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga, Allah yang ramani, Bapa yang kekal, yang selalu kami sapa dalam sentuhan kasih sayang-Mu, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ketika kami boleh berada bersama-sama berkumpul dengan keluarga di tempat ini, keluarga besar Nana, dan di dalamnya tentunya kami turut berempati yang sangat dalam ketika keluarga sedang dirundung duka cita, di mana Engkau telah memanggil orang tua terkasih, oma yang mereka sayang dan cintai, almarhumah Oma Dorce Taruk Limbong. Engkau telah memanggil dalam kemuliaan-Mu. Dan tentunya pada saat ini Tuhan, kami hadir dalam sebuah persekutuan yang indah untuk menempatkan kehadiran Tuhan di atas segala-galanya. Sebab segala sesuatu yang Tuhan buat bagi kami selalu itu baik adanya, bahkan ketika kami harus diperhadapkan dengan kematian. Firman-Mu yang akan memberikan penghiburan, Firman-Mu juga ini akan memberikan penguatan bagi keluarga yang ditinggalkan, khususnya juga bagi kami segenap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, ya Bapa di surga, kami mohon kepadamu, Engkau bersabda, kami siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 4. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan membaca bergantian. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh, berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah disertai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana,
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa sudah 6 hari kita bersama-sama dengan keluarga di tempat ini. Kita telah memberikan penguatan ketika keluarga sedang dirundung duka cita. Apa yang kita lakukan dalam penghiburan bagi keluarga di tempat ini, selain kita memberikan kontribusi, memberikan tenaga kita, pikiran kita dengan segala sesuatu yang kita telah berikan secara fisik bagi keluarga di tempat ini, namun ada juga hal-hal yang tentunya lebih istimewa, di mana kita memberikan penghiburan bagi keluarga di tempat ini untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada begitu banyak paduan suara atau vokal grup, lalu ibadah-ibadah yang berlangsung, di mana kita berpusat dan memfokuskan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga di tempat ini adalah karena kuasa Tuhan yang berlangsung dalam kehidupan keluarga di tempat ini. Bahkan ketika keluarga sedang diperhadapkan dengan titik terendah atau nol terendah dalam sebuah proses kehidupan, ketika mereka diperhadapkan dengan kematian. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nanti setelah selesai ibadah ini kita akan menghantar almarhumah Ibu Dorce Taruk Lembok untuk masuk pada istirahat yang terakhir, yaitu di tempat pemakaman. Biasanya untuk beberapa hari keluarga terhibur, keluarga merasakan bahwa duka cita ini adalah bagian dari sukacita, karena ada penguatan yang dirasakan oleh keluarga sepanjang 6 hari berlalu, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Jimmy Nana dalam sebuah proses yang terjadi ketika peristiwa kematian itu datang di tengah-tengah kehidupan keluarga di tempat ini. Namun saya juga merasakan tentunya di detik-detik terakhir ini, ketika kita akan menutup peti jenazah, lalu kita akan membawa dan mengantar almarhum ke tempat peristirahatan yang terakhir dalam sebuah proses pemakaman, maka di situ ada luapan hati, tangisan yang tentu kita alami dalam kehidupan ketika kita mengalami peristiwa duka cita ini. Namun tentunya kita harus tetap kuat seperti itu. Dalam tangisan itu ada kekuatan yang akan menolong dan memampukan kita di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pembacaan kita di kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 ini mau menjelaskan kepada kita bahwa ada ungkapan derita yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, khususnya kepada orang-orang Ibrani yang merasakan bahwa kehampaan hidup itu berlangsung dalam kehidupan mereka. Di dalam kehampaan itu ada derita, kemelut, hidup yang pahit yang terus-menerus menerpa dalam perjalanan kehidupan mereka. Namun ketika kita mencoba untuk merefleksikan, lalu memberikan satu pemahaman tentang bacaan ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, sekali lagi mau menjelaskan kepada kita, sesungguhnya Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tuhan itu tidak jauh dengan kita. Dan Tuhan itu bukan adalah pribadi yang tinggi lalu jauh lalu meninggalkan kita, dan juga bukan roh yang hidup yang tidak mengerti dengan segala apa yang ada dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Tetapi kitab Ibrani ini mau menjelaskan bahwa sepanjang kita tidak melihat Tuhan tetapi kita percaya kepada kuasanya, maka di situ kita akan merasakan bahwa kehadiran Tuhan itu sungguh nyata dalam kedekatannya bersama dengan kita ketika kita sedang dalam pergumulan, bahkan sampai ketika kita diperhadapkan dengan kematian, maka Tuhan tidak akan pernah jauh. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, dan rohnya itu yang menguatkan, yang menghibur keluarga di tempat ini, tentunya juga bagi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Ibrani ini mau menceritakan tentang sebuah perjalanan Yesus
Karena Yesus yang menjadi contoh atau menjadi pusat dalam sebuah proses perjalanan hidup manusia. Selama Yesus berada di dalam dunia 33 tahun lamanya, dalam kedekatannya dengan sekian banyak orang yang berjumpa dengan dia merasa bahwa ternyata ini rupanya kehidupan dunia yang sebenarnya. Dia mengalami bagai derita, dia mengalami berbagai pencobaan, dia mengalami cercaan, hinaan, makian, bahkan dia menempatkan posisinya pada sebuah proses kepada kematian itu. Nah, kematian yang terjadi dalam kehidupan Yesus bukanlah karena kehendak Allah, tetapi itu adalah rencana dan pekerjaan manusia dalam kehidupannya. Apa yang dia nyatakan dalam sikapnya, dia menerima semua itu. Dia menerima dalam segala konsekuensi yang ada untuk menerima derita sampai kepada kematian itu. Kenapa? Karena dijelaskan bahwa dunia ini harus diselamatkan. Dalam keselamatan yang Allah nyatakan dalam kehidupan melalui Yesus Kristus, maka dia ingin mempertaruhkan seluruh keberadaannya sampai kepada kematian. Jadi kalau kita merenungkan tentang sebuah perjalanan kematian itu, sebenarnya kematian itu sudah sejak dari awal. Bahkan Yesus menunjukkan menjadi keteladanan bahwa di balik kematian itu ada kekuatan dan kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Sebagaimana di dalam kitab Ibrani pasal 16 ayat yang ke-16 yang mengatakan demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kitab Ibrani ini menekankan kepada kita semua, tentunya juga bagi segenap anggota keluarga, harus penuh dengan keberanian untuk menghadap kepada tahta kasih karunia Allah itu. Kenapa? Tahta kasih karunia ini adalah suatu tempat yang memang sebenarnya sulit untuk setiap manusia menerimanya, sulit manusia untuk menghindarinya, sulit manusia untuk mau mengatakan tidak sanggup. Kenapa? Karena kita mengalami keterbatasan hidup. Kita mengalami segala keberadaan yang lemah dalam kehidupan kita. Tetapi ada sikap pernyataan yang jelas yang disampaikan dalam kitab Ibrani ini. Kamu harus berani untuk menghampiri dan menuju kepada tahta kasih karunia Allah itu. Artinya kitab Ibrani ini mau menjelaskan suatu kehidupan yang lebih baik gitu. Suatu kehidupan yang kekal yang menggambarkan kehidupan yang pasti. Apa itu? Yaitu kematian. Karena itu manusia harus siap dan berani untuk menghampiri pada tahta kemuliaan Allah itu dalam sebuah proses pemanggilannya. Karena di situ dia menyatakan ternyata ada kasih karunia dalam kehidupan setiap orang yang berani untuk menghadap atau menghampiri tahtanya. Nah, ini juga tentu terjadi dalam kehidupan almarhumah Ibu Dorce Taruk Limbo. Dia tidak takut lagi untuk masuk dan menghampiri tahta kasih karunia Allah. Karena dia melihat bahwa tahta itu adalah satu kandungan yang membuat manusia itu lebih berarti dan lebih sempurna. Dalam kesempurnaan itu, dia berani untuk menyambut dan merespon terhadap panggilan itu, yaitu pada suatu peristiwa kematian yang walaupun sebenarnya bagi kita, orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan, sulit untuk menerima sebuah proses kematian itu. Kita menolak pada sebuah peristiwa kematian itu, tetapi justru di sini Allah ingin memperkenalkan bahwa tahta itu memiliki satu berkat, satu kasih karunia Allah dan rahmatnya yang akan senantiasa menyatakan pertolongan kepada siapa? Kepada orang yang dipanggil Tuhan dengan kematian. Nah, ternyata ini juga boleh mengisyaratkan dalam sebuah proses pemanggilan kita, dalam tugas tanggung jawab kita, bahwa Allah juga menyatakan sikap untuk kita. Apakah
kita siap untuk menerima sebuah kenyataan hidup atau realita hidup, dalam sebuah kepahitan hidup, dalam kematian yang dialami. Karena terkadang jujur, kita mau katakan kita sulit untuk menerima kematian itu. Tapi percayalah, melalui firman Tuhan pada siang hari ini mau mengatakan dan mengingatkan kembali kepada kita bahwa kesetiaan Tuhan yang selalu menghampiri kita. Kita menjauh, Allah mendekat. Allah menghampiri kita dan tetap senantiasa menyatakan kasih karunia-Nya, dan kita akan diberikan rahmat-Nya untuk kita selalu siap menerima sebuah perjalanan kepahitan hidup, bahkan sampai kepada sebuah peristiwa kematian. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita berani untuk menghampiri tahta kasih karunia, maka itu sama seperti yang dikatakan di ayat yang ke-15. Sebab imam yang besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi Yesus sudah tahu kelemahan kita, dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kekurangan kita, dalam kesedihan kita, dalam duka cita kita yang dalam. Tuhan adalah imam yang besar yang sangat mengerti dan memahami dengan segala seluruh keberadaan hidup kita. Namun dikatakan lagi, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Allah melakukan kematian itu bukan karena dia berdosa, tetapi karena orang yang menginginkan kematian itu. Dan karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, biarlah sebuah peristiwa yang kita hadapi pada siang hari ini, kematian, maka kematian ini mau menghampiri kehidupan kita. Ada Yesus Kristus yang menjadi imam besar, yang akan menopang dan menguatkan kita dalam segala perkara. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan keluarga di tempat ini, keluarga besar Nana, dan tentunya bagi kita semuanya. Percayalah, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Dan almarhumah Ibu Dorce Taru Limbong, dia telah menerima mahkota keindahan kekal, di mana Allah telah menyatakan dan memposisikan dan menempatkan dirinya sebagai orang yang layak untuk menerima kasih karunia dan rahmat Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Karena dia sekarang sudah tenang dan kembali kepada pemilik kehidupan, Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Rohnya telah bersama dengan Yesus dan dia bahagia. Biarlah kita yang hadir pada siang hari ini, khususnya juga bagi segenap anggota keluarga yang ditinggalkan, percayalah, kasih setia Tuhan tetap memberikan penguatan bagi kita. Kita akan dihibur dalam penghiburan yang sejati yang datang dari Tuhan, karena penghiburan yang sempurna itu hanya dari Dia. Dan dalam sebuah proses perjalanan hidup kita, jalani hidup kita sebagaimana itu telah dinyatakan dalam kehidupan almarhumah semasa hidupnya, untuk terus berbuat baik, setia dan taat kepada Tuhan. Lakukan itu dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan dengan nyanyian kita bakti 208 bait 1 dan bait yang kedua, tak ku tahu kan hari esok. Surya
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan kita akan bersama-sama mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Duduk. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami berterima kasih kebaikan Tuhan. Engkau sudah menyapa kami dengan sentuhan kasih lewat firman-Mu. Firman-Mu ini yang telah membangkitkan dan menghidupkan kami untuk tetap melihat ada masa depan yang penuh pengharapan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Teristimewa bagi kami yang ditinggalkan ketika kami sedang mengalami duka cita ini. Tuhan Yesus tidak akan pernah menjauhkan kasih dan kuasa-Mu dalam hadirat-Mu yang mulia untuk kami. Namun Kau selalu dekat dengan kami dan tetap mencintai kami dalam segala hal. Kami berterima kasih atas semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan keluarga Nana di tempat ini. Setelah Tuhan memberikan kepercayaan penuh untuk almarhumah Ibu Dorce Taruk Limbong untuk masuk ke pangkuan Bapa di surga, maka ini sebagai bagian cinta kasih sayang Tuhan yang sungguh nyata dan terbukti bahwa Tuhan mengasihi dan mencintai almarhumah Ibu Dorce Taruk Limbong untuk hidup bersama dengan Tuhan, dan dia tidak lagi mengalami kesakitan dengan derita dan peluh dalam kehidupannya, tetapi dia sudah menjadi bahagia bersama dengan Tuhan Yesus yang menjadi sumber pemilik kehidupannya. Kami yang ditinggalkan, khususnya anak-anak terkasih Sami, Roni, Tommy, Jimmy, dan Lenny, Tuhan Yesus kami mohon Engkau memberkati anak-anak dalam segala hal. Mereka sudah puas dengan segala upaya yang telah mereka lakukan sebagai anak terhadap orang tua dari sejak almarhumah sakit, dengan segala perjuangan hidup mereka, dengan segala upaya mereka untuk memberikan yang terbaik bagi orang tua mereka, maka semuanya itu telah berakhir. Tetapi akhir dari semua itu, mereka anak-anak terkasih merasa bahagia dan tenang karena mereka sudah memberikan yang terbaik semasa hidup orang tua terkasih. Kami mau menyerahkan anak-anak ketika mereka sedang mengalami duka cita ini, Tuhan. Jangan tinggalkan mereka untuk terus berlarut-larut dalam duka cita ini. Tetapi ada banyak hal yang menjadi sesuatu yang membawa berkat bagi kehidupan mereka untuk melihat pengalaman-pengalaman bersama dengan orang tua. Hal yang baik akan mereka petik, teristimewa bagaimana orang tua tetap mengajarkan dan menanamkan kepada anak-anak, setialah kepada Tuhan, iman percayamu. Dan itu yang boleh diterapkan, dilanjutkan dalam kehidupan anak-anak, dan tentunya selama orang tua hidup sampai meninggalkan anak-anak, ada kebanggaan terhormat tersendiri yang dialami oleh segenap orang tua, terkhusus bagi Oma Dorce Taruk Limbong. Tuhan Yesus, kami berterima kasih semua hal yang boleh terjadi dalam kehidupan keluarga di tempat ini. Kami percaya apa yang dialami oleh keluarga di tempat ini, kami juga pun turut merasakan betapa besar kasih setia Tuhan dalam sebuah proses yang terjadi dalam kehidupan keluarga di tempat ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga ini dalam duka cita yang dalam, namun Engkau mendekatkan hati, perasaanmu, kepedulianmu untuk tetap memelihara dan menyentuh mereka dalam ikatan kasih sayang, untuk tetap terus memberikan penghiburan bagi segenap anak-anak dan juga segenap anggota keluarga yang ada, di mana mereka yang jauh dari Makassar, bahkan juga dari Palopo,
atau yang dari dari tempat-tempat kota-kota yang lain, ketika mereka berupaya untuk datang bersama dengan keluarga di tempat ini, bersama dengan anak-anak tercinta, kami percaya Tuhan, ada kekuatan yang memberikan penghiburan bagi segenap anak-anak yang ditinggalkan, supaya mereka tetap terus merasakan penyertaan kasih sayang Tuhan melalui kehadiran setiap keluarga-keluarga yang jauh maupun yang dekat, yang senantiasa menopang dan memberikan kekuatan penghiburan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan anak-anak di tempat ini. Mereka tetap bahagia bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menuntun kehidupan mereka untuk selanjutnya. Dan biarlah kasih setia Tuhan itu tetap terus berlaku. Sama ketika Tuhan menyatakan berkat kasih karunia terhadap bagi orang tua kami, Ibu Dorce Tarulimbo. Bapa di surga, kami menyerahkan untuk rencana proses dalam peribadahan kami untuk selanjutnya, di mana kami akan menghantar almarhum ke tempat peristirahatan yang terakhir di pemakaman. Semua proses yang akan kami jalani ini Tuhan, Engkau bersama dengan kami, iringilah kami dalam kasih-Mu, tuntun kami dan jauhkanlah Tuhan kiranya dari segala hal-hal yang ingin mengganggu dan menghalangi perjalanan kami teristimewa. Perkenankan untuk Tuhan selalu lindungi kami dan menjaga kami sehingga kami dapat memberikan penghormatan yang terakhir bagi orang yang kami banggakan dan kami cintai. Kami mau menyerahkan untuk cuaca, biarlah Tuhan tetap mengiringi perjalanan kami dengan memberikan sinar cahaya kemuliaan Tuhan untuk tetap terus menerangi kami sehingga kami tetap merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan ketika kami sedang dirundung duka cita ini. Seluruh rekan-rekan majelis jemaat dari sektor pelayanan 5 yang sudah senantiasa memberikan pelayanan dan juga tetap senantiasa memberikan penghiburan bagi keluarga, bahkan pihak gereja, GPIB, Hosiana Berau, bahkan pihak-pihak gereja dari domisili yang ada di sekitar kabupaten ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami agar supaya kami tetap terus melayani Tuhan dengan segenap hati. Dan kami siap untuk tetap terus melayani bagi setiap warga jemaat yang sedang dirundung duka cita, siapapun dia ya Bapak. Oleh sebab itu kebersamaan dalam kehidupan persekutuan itu lebih indah dan harmonis, sehingga kami saling mengasihi dan saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain sebagai bentuk kehormatan kami sebagaimana kami ketika menghadap Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Mulia. Terima kasih Tuhan, Kau menjadi imam yang baik bagi kami, menjadi penolong bagi kami yang selalu siap mengangkat kami ketika kami mengalami derita duka cita yang kami alami. Dan Tuhan Yesuslah yang menjadi sejati imam kami yang sangat baik, yang tetap terus peduli bagi kehidupan kami, bahkan sampai kapanpun sebelum dunia ini berakhir. Kasih setia Tuhan melalui firman akan tetap melingkupi kehidupan kami sepanjang hari. Terima kasih ya Bapa di surga, seluruh kehidupan kami, bahkan segenap warga jemaat yang ikut memberikan berkat, partisipasi, menolong dan memberikan dukungan doa bagi keluarga dengan pujian dan nyanyian. Tuhan Yesus, biarlah ini menjadi berkat bagi keluarga berduka cita dan tentunya menjadi berkat ketika kami menyanyikan nyanyian-nyanyian yang kami berikan dan menjadi persembahan yang hidup untuk Tuhan, sekaligus memberikan kekuatan dan memberikan penghiburan bagi kami dan mengajak kami untuk melihat bahwa kami ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Sehingga ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami harus tetap sabar, kami tetap harus setia, dan kami harus siap untuk menerima sebuah kenyataan hidup. Bahkan ketika kami akan diperhadapkan dengan kematian. Terima kasih ya Bapak, karena kematian ini adalah suatu sukacita yang akan memberikan kemampuan bagi kami untuk melihat di situ ada karya-karya Allah dalam kehidupan kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan pujian kesaksian rekan-rekan presbiter, diaken penatua dari jemaat majelis jemaat GPIB Hosiana Berau.
telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita nyanyikan nyanyian Bilangan 400 bait 1 dan bait yang kedua. Ibadah ini di tempat pemakaman. Karena itu mari kita berdoa untuk mengantar jenazah saudara kita ke tempat pemakaman. Ya Allah yang Ramani, yang kami sapa dalam anak Tuhan kami Yesus Kristus, permohonan dalam kerendahan hati kami, bahkan di dalam pasrahan hidup kami, menyerahkan semua proses di dalam usia kami. Lampung tentram yang senantiasa mengiringi dan menyertai kami sampai selama-lamanya. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram.
ku